Oke, teman-teman kita akan belajar tentang basic color ya atau pewarnaan. Jadi di video ini kita akan bahas tentang konsep dasar dari warna gitu ya. Oke, kita coba mulai dulu ya. Jadi kalau kita belajar desain itu eh kita nggak akan jauh-jauh dari warna teman-teman ya. Jadi warna itu ada karakternya teman-teman ya. Ada yang strong, ada yang soft ya. Kalau yang strong ini sebagaimana yang teman-teman lihat di sini ya, di standard colors yang direkomendasikan sama PowerPoint. Di sini ada warna-warna terang gitu ya, atau standard color yang biasa digunakan. Nah, ini biasa disebut dengan strong color ya atau warna warna yang kuat. Bahasanya tuh kayak warna yang mencolok gitu ya. Jadi strong color itu adalah warna yang mencolok. Jadi salah satu ciri khas dari strong color atau yang warna yang kuat itu adalah warnanya itu dia pekat gitu ya, pekat kemudian itu mencolok dan juga menonjol seperti itu. Sebagaimana yang teman-teman lihat di bawah ini termasuk dalam strong color gitu ya. Saya coba ini dulu kasih contoh warnanya gitu ya. Kita bikin outline. Ya, ini salah satu contoh ya beberapa contoh warna-warna yang strong atau warna-warna yang kuat. Oke. Nah, kebalikannya ada warna-warna yang soft ya. Warna-warna yang soft itu warna-warna yang agak kalem, agak yang lebih halus gitu ya. Artinya nggak begitu mencolok banget gitu ya. Nah, biasanya warna yang soft itu dia lebih mendekati putih gitu ya. Ini kalau kita ke more fill color di sini, kita ke custom misalnya. Dia tuh warnanya biasanya lebih ke sini ya, lebih ke warna lain, cuma dia lebih ke soft gini mendekati warna putih seperti ini. Ini kan kalau kita meteranya ke bawah, dia agak gelap ya, agak pekat. Dia masuknya nanti ke strong color. Kalau soft color dia atau warna yang halus dia lebih mendekati ke warna putih gini teman-teman ya. Meterannya ya, bukan warnanya tapi meterannya atau spektrum colornya gitu ya. Nah, sebagai contoh misalnya seperti ini gitu ya. Nah, ini termasuk dalam soft color ya. Kalau kalian bingung, kalian bisa coba lihat atau searching di Google gitu ya. Misalnya strong color. Soft color. Nah, kita ke gambar nih. Di sini ada beberapa contoh-contoh yang termasuk strong color yang mana, yang soft color yang mana kayak gitu. Nah, ini yang seperti yang saya jelaskan tadi gitu ya. Kalau soft color dia warna-warna itu lebih lebih kalem gitu ya, lebih lebih halus. Beda dengan yang strong color, dia lebih ngejreng, lebih kuat ya, karakternya lebih menonjol gitu ya, lebih pekat. Nah, kalian bisa lihat ya contoh-contoh dari strong color. Nah, ini beda kalau yang soft color ini dia lebih lebih apa ya, lebih feminim ya, lebih halus, lebih kalem. Ini biasa dipakai buat kayak apa ya, warna-warna cewek gitu ya. Kan biasa cewek-cewek itu lebih suka warna-warna yang soft atau yang kalem seperti ini gitu ya. Jadi warna ini penting untuk menentukan karakter desain yang akan kita buat nanti seperti itu. Misalnya kalau kalau kita pengen bikin desain produk gitu ya, produknya itu produk cowok ya, berarti kan kita lebih memperhatikan warna-warna yang lebih ke maskulin gitu ya, yang strong color gitu. Kalau misalnya di apa penerapan di slide ya, kalian bisa coba misalnya di salah satu graphic river ya, misalnya. Nah, terus kalian bisa ke presentation, misalnya presentation PowerPoint templates. Nah, di sini kalian juga bisa lihat gitu ya referensi beberapa slides ya yang membuat atau yang menggunakan beberapa pilihan-pilihan warna gitu ya. Ada yang temanya strong color, ada yang temanya itu lebih ke soft gitu ya. Nah, misalnya coba yang ini gitu ya. Atau ini nih. Nah, ini Lemini.
Nah, contohnya nih ya, Ceres. Dia lebih dominan warna hitam ya. Hitam ini pekat ya, jadi warnanya lebih masuk ke strong color. Ya, ini salah satu ciri-ciri dari strong color ya, dia lebih pekat, lebih menonjol warnanya. Ini salah satu contoh slide ya yang pakai strong color gitu ya. Nah, terus ini yang lame ini ya, ini salah satu template yang pakai soft color ya. Warna yang kalem ya, warna yang halus. Kalian juga bisa lihat sendiri gitu ya. Temanya lebih adem ya, lebih kalem. Ini contoh penerapan dari slide PowerPoint gitu ya. Penggunaan untuk yang strong color maupun yang soft color. Nah, kalian juga bisa ngambil beberapa sampel ya, sampel-sampel warna soft color seperti ini untuk diterapkan di desain atau slide teman-teman gitu ya. Misalnya ini yang soft color ya, seperti ini. Ini saya coba copy image ya. Atau kalian juga bisa cari di situs-situs penyedia warna ya, kayak colors.co. Di sini ada beberapa contoh-contoh palet warna yang bisa kalian pilih ya. Ini salah satu aja contohnya ya. Jadi sebelum kalian bikin desain atau template desain, kalian tentukan dulu nih warna yang mau kalian pakai itu warna yang soft color atau yang strong color gitu ya. Kalian bisa cari di Google seperti ini contohnya. Nanti kalian bisa lihat palet-palet warna yang masuk dalam kategori strong color ya, atau yang soft color seperti ini. Misalnya yang seperti ini ya. Ini contoh aja, misalnya yang ini. Kemudian kita copy image ya. Kita taruh di slide PowerPoint kita. Ini kalian bisa pakai eyedropper ya. Ini kita coba bikin palette color dulu ya. Kita pilih eyedropper misalnya yang ini. Kemudian kita pilih warna yang lain gitu ya, misalnya ini. Nah, jadi dengan seperti ini kita bisa membuat desain ya, sesuai dengan karakter desain yang ingin kita buat kayak gitu. Jadi teman-teman nggak perlu bingung lagi atau pusing gitu ya, pikirin warna yang bagusnya seperti apa. Kalian tentukan dulu gitu ya, mau pakai yang strong color atau yang soft color seperti itu. Oke, kemudian yang selanjutnya tentang kontras ya. Sederhananya agar desain yang kita buat itu kelihatan sama orang gitu ya, sama audiens. Jadi itu kadang kan ada gitu ya, misalnya ini contoh ya, contoh. Jadi dalam dalam desain itu ada penggunaan good contrast sama bad contrast ya, yaitu penggunaan kontras yang bagus dan penggunaan kontras yang jelek. Misal saya contohin ya yang good contrast dulu. Jadi simpelnya good contrast ini adalah penggunaan warnanya itu ya memudahkan orang untuk membaca gitu ya, atau memudahkan orang untuk melihat desain yang kita buat. Seperti itu. Kadang kan ada tuh ya, antara background dengan teks itu warnanya nggak, kontrasnya jelek ya. Maksudnya kontrasnya jelek itu bikin orang lihat itu nggak begitu kelihatan ya. Nah, ketika teman-teman lihat desain yang kayak gitu, artinya kontrasnya itu jelek kayak gitu. Ini bad contrast ya, bad. Nah, misalnya ya ini yang good contrast. Penggunaan background warna merah misalnya ya, dengan teks warna putih atau warna kuning ya, atau orange ya, sorry. Nah, ini masih bagus dibaca teman-teman ya, masih bagus atau masih terlihat untuk dibaca. Ketika teman-teman membuat sebuah desain dan desainnya itu enak buat dilihat dan gampang dibaca untuk sama orang lain ya, maka itu termasuk dalam penggunaan kontras yang baik gitu ya. Adapun kalau seandainya penggunaan kontras yang buruk ya, misalnya sorry ini bednya. Misalnya backgroundnya warna merah, teksnya itu warna apa ya? Warna hijau seperti ini misalnya.
Dan ini masuk ke dalam kategori bad contrast ya, atau penggunaan kontras yang jelek. Ini sangat berbeda ya ketika teman-teman baca yang atas dengan yang bawah, pasti lebih nyaman yang di atas gitu ya, karena lebih jelas seperti itu. Beda dengan yang di bawah ya, penggunaan warna merah dengan hijau itu perpaduan warna yang membuat kontrasnya itu terlihat tidak bagus seperti itu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya masih bisa kebaca, cuma nggak begitu enak buat dilihat seperti itu. Ini masuk ke dalam bad contrast. Contoh lainnya misalnya warna abu-abu ya, misalnya seperti ini. Sorry. Oke, nah teksnya misalnya warna apa nih? Oke, misalnya warna ini ya. Ini masih terlihat jelas ya. Intinya sebenarnya kontras ini biar orang lihat desain kita itu nggak sakit mata dan teksnya itu jelas kelihatan kayak gitu. Contoh lainnya misalnya kalau yang ini, jangan abu-abu deh ya. Misalnya apa ya? Warna lain yang biru ya, misalnya seperti ini. Nah, salah satu bad contrast itu misalnya biru dengan warna apa ya? Nah, ini juga masuk ke dalam bad contrast ya. Dia masih bisa dibaca tapi perpaduan warnanya nggak cocok gitu ya. Tuh lainnya misalnya apa ya? Warna hitam juga sebenarnya nggak begitu bagus ya. Masih terlihat bad contrast. Ketika teman-teman melihat desain dengan background dengan warna background yang gelap dan juga teksnya warna gelap, maka kontrasnya juga akan jelek juga teman-teman ya. Nah, ini salah satu contoh ya, contoh penggunaan good contrast dan juga bad contrast ya. Jadi kalian bisa coba-coba ya bereksperimen membuat sebuah desain ya dengan perpaduan warna background dengan teks itu seperti apa yang cocok gitu ya. Apakah dia masuk ke dalam kategori good contrast atau yang bad contrast. Poin penting dari kontras ini seperti yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana desain yang kita buat ini dapat dilihat dengan baik oleh orang lain dan teksnya juga gampang dibaca gitu ya sama orang lain. Nah, contoh lainnya misalnya kalian juga bisa searching di Google ya, misalnya good contrast seperti ini. Kemudian yang bad contrast ya, ini kita ke gambar. Nah, di sini ada beberapa contoh-contoh ya. Mana yang masuk ke dalam good contrast dan juga yang bad contrast ya. Nah, contoh seperti ini ya. Ini backgroundnya warna hitam, kemudian teksnya warna merah, ini juga termasuk dalam bad contrast gitu ya. Kemudian warna hijau, teksnya warna merah ya. Ungu dengan warna apa nih? Jadi kalian bisa lihat beberapa referensi-referensi yang sudah disediakan juga di Google ya. Kalian bisa lihat di sini juga nih. Ya, good contrast ya, bad contrast. Bad contrast ini kan kalian juga bisa lihat sendiri gitu ya. Teksnya lebih mudah dibaca yang mana ya? Tentu yang good contrast ketimbang yang bad contrast. Nah, jadi sebelum kalian publikasikan desain kalian ya, pastikan kalian cari dulu nih ya, perpaduan warna yang kalian pakai itu termasuk ke dalam bad contrast atau yang good contrast kayak gitu. Misalnya kalau kalian masuknya ke dalam kategori bad contrast, maka perbaiki desainnya gitu ya. Biar apa yang kalian buat ini lebih menarik dan lebih enak buat disampaikan informasinya ke audiens yang melihat desain teman-teman kayak gitu. Dan saya lihat masih banyak sekali gitu ya para desainer ya atau yang baru belajar membuat sebuah desain ngasal gitu ya untuk membuat sebuah warna. Padahal itu sangat penting gitu ya. Penggunaan warna yang salah ya akan mengakibatkan desain kita
itu jadi terlihat jelek seperti itu. Ini cukup lengkap nih ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini beberapa contoh-contohnya mana yang masuk dalam good contrast dan juga bad contrast ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Untuk pembelajaran kita pada hari ini ya, di video ini seputar warna ya. Tadi kita sudah membahas tentang strong color dan soft color ya. Kemudian selanjutnya kita sudah membahas juga tentang penggunaan good contrast dan juga bad contrast dalam desain.